Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Safarinovia dengan NIM G002505 dan saya berasal dari kelompok A6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa bagian tubuh sesuai dengan soal yang diberikan. Jadi, untuk yang pertama, Tok Dalang, 65 tahun, datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebra meliputi ossa, ligamenta, dan artikulatio. Baik, jadi vertebra sendiri merupakan tulang belakang dan terdiri dari kolumna vertebralis terdiri dari 33 vertebra. 33 vertebra itu, terdiri dari 7 vertebra cervicalis, 12 vertebra thoracika, 5 vertebra lumbalis, kemudian 5 vertebra sacralis yang bergabung menjadi satu os sacrum, dan juga ada 4 vertebra coccygeus yang menjadi satu, yaitu os coccyx. Nah, vertebra ini memiliki bentuk atau termasuk dalam os irregular, yaitu bentuknya tidak beraturan, dan vertebra itu terdiri atas bagian corpus vertebra atau bagian badan, dan juga arcus vertebra. Untuk bagian korpus vertebra, dia terletak di bagian anterior untuk menopang berat badan. Di antara korpus vertebra yang satu dengan yang lainnya, antara atas dan bawah, dia terhubungkan oleh diskus intervertebralis. Dan ukuran dari korpus ini semakin ke bawah atau semakin ke arah inferior, bagian korpus ini akan semakin membesar. Nah, untuk arcus vertebra sendiri, dia menyusun bagian lateral dan posterior foramen vertebra, dan terdiri atas pediculus, yaitu bagian di samping yang membentuk silinder, serta lamina bagian belakang yang menutup foramen. Foramen vertebra sendiri, bagian ini, itu akan dilalui oleh medula spinalis dan meninges spinalis. Untuk prosesus pada vertebra, terdapat 7 prosesus pada setiap vertebra, yaitu 1 prosesus spinosus, kemudian ada 2 prosesus transversus, dan ada 4 prosesus articularis, di sekitar sini. Baik, kemudian untuk foramen intervertebra ini, dia dibentuk oleh gabungan insula vertebralis superior dan inferior. Dia berfungsi sebagai jalan keluarnya nervus spinalis dan pembuluh darah. Seperti itu. Kemudian, untuk vertebra cervicalis sendiri, berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu ada vertebra cervicalis cervikal yang ini, kemudian ada vertebra cervicalis 1 atau yang sering disebut os atlas, bagian ini, kemudian ada vertebra cervicalis 2 atau os aksis, dan yang terakhir vertebra cervicalis 7 atau prominent. Untuk ciri-cirinya, vertebra cervicalis 3 sampai 5, yaitu yang bagian ini yang bentuknya tipikal, dia memiliki prosesus transversus yang memiliki foramen transversarium. Kemudian korpusnya kecil dan juga lebar. Spinanya kecil dan bifida, serta dia memiliki foramen vertebral yang besar di bagian sini. Untuk os atlas ini tidak memiliki korpus ataupun prosesus spinosus. Tidak memiliki, dan dia memiliki fovea dentis di bagian sini untuk perlekatan dengan os aksis. Nah, untuk os aksis sendiri dia memiliki apex dentis di sini untuk bergabung dengan os atlas. Kemudian juga memiliki prosesus spinosus yang besar dan kuat. Ini. Nah, yang terakhir, yang di bagian bawah ada vertebra cervicalis 7 atau yang prominent, dia prosesus spinosusnya paling menonjol, dapat dilihat ya, lebih panjang daripada yang lain. Kemudian prosesus transversariumnya paling besar, tetapi foramennya yang kecil. Ini. Next, untuk vertebra thoracika, jadi dia terdiri atas 12 vertebra, yaitu T1 sampai T12. Ciri khas dari vertebra thoracika ini, korpus vertebranya berbentuk seperti love atau hati, dan ukurannya sedang. Foramen vertebranya ini, mohon maaf, untuk yang berbentuk love itu bukan bagian foramennya, tetapi bagian korpusnya, jadi dia berbentuk seperti love atau hati seperti ini. Nah, untuk foramennya ini, dia cenderung berukuran sedang, kecil dan bulat. Dia lebih ke kecil dan bulat. Nah, untuk proses spinosusnya panjang dan miring ke bawah. Nanti, proses spinosus ini akan saling tumpang tindih seperti genting antara satu dengan yang lainnya. Dia juga memiliki fovea costalis pada bagian korpus dan juga bagian transversus sebagai tempat pelekatan tulang rusuk atau koste. Diskus intervertebralis di daerah ini cenderung lebih tipis dibandingkan di bagian regio lumbalis. Seperti itu. Kemudian untuk vertebra lumbalis, terdiri atas 5 vertebra atau sering disebut L1 sampai L5. Ciri khasnya korpus vertebranya besar. Di bagian badannya ini besar, tebal, dan berbentuk seperti ginjal. Karena apa? Karena dia menahan beban yang paling besar dari tubuh. Kemudian tidak memiliki foramen transversarium seperti vertebra cervicalis. Kemudian foramen vertebranya di bagian sini lubangnya dia berbentuk seperti segitiga. Pediculusnya kuat dan dia memiliki lamina yang tebal. Kemudian untuk prosesus, spinosusnya, dia cenderung lebih pendek daripada yang sebelumnya dan tebal serta horizontal. Untuk, prosesus artikulari superiornya menghadap ke medial, sedangkan yang inferiornya dia menghadapnya ke lateral.
seperti itu. Baik, selanjutnya ada bagian os sacrum yang merupakan gabungan dari beberapa vertebra sacralis. Jadi ini bagian facies, pelvina atau yang menghadap ke anterior, ciri-cirinya dia cekung. Kemudian yang ini adalah facies dorsalis atau yang menghadap ke posterior. Untuk yang menghadap ke anterior atau facies pelvina ini, dia memiliki ciri promontoriumnya itu, penting untuk menentukan ukuran pelvis pada bidang obstetrik. Kemudian di sini juga dapat ditemukan foramina sacralia anterior yang merupakan derivat foramen intervertebral. Dilewati oleh rami anterior nervus sacralis dan arteris sacralis lateralis. Kemudian juga terdapat linea transversa yang berada di sini. Transversa itu artinya lurus, jadi linea itu garis, berarti garis yang lurus seperti itu. Dia merupakan derivat dari discus intervertebralis. Kemudian untuk yang facies dorsalis, dia memiliki crista sacralis mediana yang di bagian sini, jadi dia yang betul-betul berada di tengah. Ini merupakan derivat dari processus spinosus. Kemudian ada juga crista sacralis lateralis yang berada di bagian sini, yang mana merupakan bagian dari derivat processus transversus. Kemudian terdapat juga foramina sacralia posteriora yang merupakan derivat foramen intervertebral dan terdapat juga canalis sacralis. Seperti itu. Di bagian sini kanalis itu artinya kanal ya atau lubang, jadi dia kanal dari os sacrum. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah, os coccyx. Nah, seperti os sacrum, os coccyx ini atau os coccygeus merupakan gabungan dari beberapa vertebra coccygeus, seperti itu. Tulang ini merupakan bagian di paling inferior dari columna vertebralis. Jadi, bagian ini menyusun bagian paling bawah dari, tulang belakang atau columna vertebralis. Nah, kemudian bagiannya yang kecil ini dia berbentuk seperti segitiga kebalik. Seperti itu. Ciri-ciri dari os coccyx itu, terdapat vertebra coccygia 1, yaitu bagian ini, yang masih tampak jelas dan, relatif besar dibandingkan vertebra coccygeus yang di bawahnya, seperti itu. Kemudian, untuk tumpukan vertebra coccygeus yang 2 sampai 4 dia membentuk seperti yang sudah disampaikan tadi, seperti segitiga terbalik. Kemudian dia juga memiliki cornucoccygeum. Cornu itu, seperti tanduk, jadi dia bagian yang, menonjol seperti tanduk dari bagian vertebra coccygia 1. Bagian os coccyx ini tidak memiliki prosesus spinosus maupun transversus yang jelas dan, fungsinya sebagai tempat pelekatan beberapa otot dasar panggul seperti, musculus coccygeus dan musculus levator ani. Jadi bagian ini yang sering kita sebut dengan tulang ekor. Baik, untuk ligamentumnya terdapat beberapa ligamentum. Yang pertama ada ligamentum longitudinal anterius, kemudian terdapat juga ligamentum longitudinal posterius, terdapat ligamentum supraspinal, ligamentum interspinosum, ligamentum intertransversarium, dan ligamentum flavum, serta satu lagi yaitu ligamentum nuchae. Baik, untuk ligamentum longitudinal, anterius, itu yang bagian sini, yaitu membentang dari facies pelvina sacrum, di os sacrum tadi, kemudian dia menutupi bagian anterior dan lateral dari corpus vertebrae, dan fungsinya untuk mencegah hiperekstensi dan menjaga stabilitas tulang belakang. Jadi dia membatasi bagian luar tulang belakang ini. Kemudian ada ligamentum longitudinal, posterius, yaitu yang di bagian sini, cenderung lebih kecil dan lebih lemah dibandingkan yang di bagian anterior. Dia terletak di canalis vertebralis, bagian posterior dari corpus vertebra, dan discus intervertebralis. Fungsinya adalah untuk mencegah hernia nucleus pulposus ke posterior dan mengandung banyak reseptor nyeri. Kemudian ada ligamentum supraspinal, dia menghubungkan antara ujung processus spinosus vertebra cervicalis 7 dengan os sacrum. Kemudian di atasnya itu menyatu dengan ligamentum nuchae. Nah, kemudian untuk ligamentum interspinosum menghubungkan prosesus spinosus yang berdekatan antara satu sama lain. Ada juga ligamentum intertransversarium yang mana berfungsi untuk menghubungkan prosesus transversus vertebra yang berdekatan. Kemudian ada ligamentum flavum yang di bagian sini. Dia menghubungkan lamina vertebra yang berdekatan serta tersusun dari serabut elastis untuk membentuk dinding posterior canalis vertebralis. Itu untuk ligamentumnya. Kemudian untuk artikulasionya, ada beberapa artikulasio juga di sini, yaitu yang pertama, ada artikulasio Luska, kemudian ada artikulasio, zygapophysialis, yang di bagian sini ya. Ada juga artikulasio atlanto-occipitalis,
yang ada di bagian sini. Kemudian ada articulatio atlantoaxialis. Dan juga ini atlantoaxialis. Kemudian ada yang pertama ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama untuk yang articulatio lusca atau yang sering disebut dengan uncover vertebralis. Uncover vertebralis di sini. Dia terbentuk dari prosesus uncinatus vertebra cervicalis 3 sampai 7 dan terletak di sisi posterolateral di bagian sini, posterolateral dari discus intervertebralis untuk menghubungkan prosesus uncinatus vertebra bawah dengan tepi corpus vertebra atas. Kemudian kalau articulatio zygapophysialis yang ini di antara ini dia itu untuk terbentuk dari prosesus articularis superior dari suatu vertebra dan prosesus articularis inferior dari vertebra yang di atasnya. Dan dia juga memiliki kapsula articularis. Untuk articulatio atlanto-occipitalis seperti namanya, jadi dia menghubungkan antara bagian os atlas dengan condylus occipitalis. Jenis sendinya ini adalah condyloid. Untuk gerakannya biasanya mengganggu atau iya, atau sering kita sebut dengan fleksi ekstensi dan juga fleksi lateral kepala. Untuk artikulasi yang selanjutnya yaitu ada atlantoaxialis. Dia terbentuk sesuai namanya, terbentuk atas os atlas dan os aksis. Dan dia membuat gerakan tidak seperti ini, menggeleng atau tidak. Jadi untuk yang atlantoaxialis merupakan gabungan dari apex dentis ini yang nantinya akan menempel di bagian fovea dentis dari os atlas. Seperti itu. Baik, itu untuk pembahasan artikulasio. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri saat Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Saat ini, Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Baik, jadi ini untuk plexus brachialis terdiri atas bagian roots atau akar, kemudian ada trunks atau batang, dan juga ada bagian cords atau fasciculus. Nah, untuk bagian roots ini terdiri atas beberapa nervus, ada C5, C6, C7, C8, dan juga T1. Nah, kemudian kalau bagian trunks ini dia merupakan gabungan dari beberapa nervus sebelumnya. Pertemuan dari akar-akar dari sebelumnya. Contohnya seperti yang superior berarti gabungan dari C5 dan C6. Sedangkan untuk yang medius atau middle merupakan gabungan dari C7. Tidak, yang middle hanya bagian dari C7 saja. Sedangkan untuk yang inferior dia merupakan gabungan dari C8 dan juga T1. Nah, kemudian itu nanti masih akan bercabang menjadi dua bagian. Seperti yang superior akan membentuk bagian anterior dan juga posterior. Begitu juga dengan yang middle akan membentuk bagian anterior, posterior. Yang inferior pun sama akan membentuk bagian anterior dan posterior. Kemudian yang terakhir yaitu yang cords atau fasciculus merupakan hasil gabungan dari divisi-divisi sebelumnya yang anterior dan posterior. Seperti bagian lateral terdiri dari divisi anterior trunkus superior dan medius. Kemudian untuk yang medialis itu merupakan bentuk dari semua divisi posterior dan ketiga trunkus. Sedangkan untuk yang posterior, mohon maaf terbalik, untuk yang posterior dia terbentuk dari semua divisi posterior dari ketiga trunkus. Jadi dari yang superior seperti ini, kemudian yang medialis dan juga yang inferior. Dia akan menjadi satu menjadi fasciculus bagian posterior. Sedangkan untuk yang medialis dia berasal dari divisi anterior trunkus inferior seperti ini. Dan hanya ini saja. Seperti itu. Jadi yang merupakan gabungan semuanya adalah fasciculus atau cords yang bagian posterior merupakan gabungan dari inferior semua trunks seperti itu. Jadi itu merupakan pembagian dari plexus brachialis. Baik, kemudian soal selanjutnya yaitu Minho 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Baik, jadi ini merupakan os femoris. Yang pertama di sini ada bagian kaput femoris, kaput osis femoris yang nanti akan bersendi dengan acetabulum untuk membentuk gerakan bebas seperti itu. Kemudian ada juga bagian leher atau kolum, yaitu kolum femoris, yang mana dia menghubungkan kaput itu bagian kepala dengan bagian badan atau korpus. Seperti itu.
Kemudian di sini terdapat seperti cekungan kecil di kaput osis femoris yang dinamakan fovea capitis osis femoris. Fovea itu cekungan, capitis itu di kepala, osis femoris, seperti itu. Nah, kemudian terdapat juga yang namanya trochanter mayor. Trochanter mayor itu seperti tonjolan besar di sisi bagian lateralnya. Seperti itu. Ini bisa menjadi salah satu indikasi untuk menentukan yang mana dexter dan juga sinister. Kemudian ada mayor, juga ada trochanter yang minor. Di sebelah sini. Tonjolan ini cenderung lebih kecil karena sesuai namanya, yaitu minor, dan terletak di sisi medial posterior, tempat perlekatan musculus iliopsoas untuk yang trochanter mayor ini. Kemudian terdapat juga linea intertrochanteria. Linea itu seperti garis, intertrochanteria berarti di antara trochanter, seperti itu. Jadi dia di antara trochanter mayor dan juga trochanter minor. Baik, itu yang ada di sekitaran bagian epifisis proksimal dari os femoris. Kemudian di bagian sini juga terdapat beberapa tuberositas, seperti tuberositas glutea. Tuberositas itu seperti bagian yang kasar. Nah, ini sesuai namanya dilekati oleh musculus gluteus maximus. Seperti itu. Kemudian terdapat juga linea pectinea di sebelah sini yang merupakan garis, linea itu garis kecil di bawah trochanter minor untuk perlekatan musculus pectineus. Kemudian di bagian diafisisnya atau bagian korpusnya memiliki corpus femoris pastinya, kemudian ada linea aspera. Ini. Linea aspera sesuai namanya ya, linea itu garis seperti itu. Jadi dia membentuk seperti garis. Tidak ada bangunan yang khusus selain itu, dan juga mungkin nutrien foramen ini seperti lubang kecil. Nah, kemudian yang terakhir itu ada di bagian epifisis, bagian distalis. Jika yang tadi di atas proksimal, yang bawah itu distalis. Di sini terdapat kondilus, yang mana kondilus ini seperti tonjolan besar dan licin yang bersendi dengan tibia nantinya di lutut. Nah, jika di sini ada kondilus, maka yang di bagian pinggir ini adalah epikondilus. Tonjolan yang lebih kecil dari sisi luar masing-masing. Jadi dia juga merupakan tonjolan tapi bagian sisi pinggir atau luarnya. Bagi yang tengah menghadap ke tubuh atau mendekati tubuh, dia namanya medial epicondylus, sedangkan untuk yang menjauhi tubuh atau bagian luar dia namanya adalah lateral epicondylus. Kemudian di sini di antara dua kondilus terdapat sebuah fossa. Karena dia terletak di antara dua kondilus, berarti dia memiliki nama yaitu fossa intercondylaris. Kemudian selain itu dia juga memiliki facies poplitea, yaitu area yang berbentuk seperti segitiga yang halus di atas fossa intercondylaris. Baik, selanjutnya untuk musculus, yang pertama di bagian sini ada yang namanya musculus iliopsoas. Ini merupakan gabungan dari musculus iliacus dan juga musculus psoas, jadi iliopsoas. Ada juga bagian vastus medialis. Medialis berarti yang dekat dengan tubuh, dekat dengan tengah tubuh. Ada juga bagian vastus lateralis. Terdapat juga rectus femoris di bagian sini yang lumayan besar. Dan terdapat musculus yang sangat panjang, yaitu musculus sartorius. Musculus sartorius itu melekat dari sekitar sias sampai ke bagian bawah sini, ke dekat tibia. Ini untuk yang sartorius. Baik, kemudian selanjutnya yang bagian medialnya. Nah, di bagian medial ini terdapat beberapa musculus juga, seperti musculus gracilis di bagian sini. Kemudian ada musculus pectinus yang di daerah sini. Dia seperti miring begitu atau oblique line. Kemudian ada adductor longus. Adductor longus itu yang bagian ini. Jadi sesuai namanya, karena dia untuk adductor berarti dia karena dia untuk adduksi berarti dia adductor, dan karena panjang berarti dia longus. Kemudian ada juga adductor brevis yang ini, lebih pendek. Ada juga adductor magnus, dinamakan magnus karena dia besar. Dan juga obturator externus. Seperti itu. Kemudian bagian posteriornya terdapat bicep femoris. Ini. Terdapat juga semitendinosus yang di bagian sini.
dan semimembranosus di bagian sini. Seperti itu. Kemudian untuk, inervasinya, yaitu ada plexus lumbosakralis, yang mana plexus ini terdiri atas plexus lumbalis dan plexus sakralis sesuai namanya lumbosakralis, berperan penting dalam persarafan motorik dan sensorik ekstremitas bawah. Kemudian terdapat juga plexus lumbalis. Saraf terpenting dari plexus ini merupakan nervus femoralis dan nervus obturatorius. Ini dari sini dan juga sini. Nervus femoralis sendiri mempersarafi otot-otot ventral pinggul dan juga paha, terutama otot flexor pinggul dan ekstensor lutut. Untuk fungsi sensoriknya memberikan sensasi pada bagian ventral paha dan ventromedial dari tungkai. Untuk nervus obturatorius, secara motorik dia mempersarafi otot-otot adduktor paha dan secara sensorik memberikan sensasi pada bagian medial paha. Kemudian ada plexus sacralis. Untuk saraf terpenting dari plexus ini antaranya nervus ischiadicus, kemudian ada gluteus superior et inferior dan nervus pudendus. Untuk nervus ischiadicus sendiri dia merupakan saraf terbesar di tubuh manusia yang berada di sepanjang kaki. Jadi dia akan turun seperti ini bagian nervus ischiadicusnya. Untuk motorik yang mempersarafi otot-otot hamstring, ekstensor bagian pinggul, dan juga flexor lutut, serta seluruh otot tungkai dan kaki. Jadi apabila terjadi lesi atau kerusakan pada nervus ini, maka dapat berbahaya karena bisa menyebabkan kelumpuhan. Kemudian dia akan bercabang menjadi nervus tibialis dan fibularis di sini. Dia akan bercabang di bagian nervus tibialis dan nervus fibularis di sekitaran lutut. Kemudian ada glutei superior dan juga glutei inferior. Untuk keduanya itu motoriknya akan mempersarafi otot-otot regio glutealis. Atau di daerah sini, glutealis. Kemudian kalau nervus pudendus, untuk fungsi motoriknya mempersarafi otot-otot regio perinealis, untuk sensoriknya memberikan sensasi pada genital eksterna. Baik, itu dia pembahasan beberapa bagian dari tubuh kita, sesuai dengan soal yang diberikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.